Nah, dari tadi kita ketahui dari percobaan sederhananya Pascal, nah pemikiran itu tadi yang menjadikan dasar pemikirannya akan hal yang berbau fluida ini. Karena tekanan si air di kantung sama besar. Dia merasa kalau kita memberikan gaya berupa tekanan pada cairan tertutup itu, maka tekanan di setiap bagian cairan itu juga akan meningkat sesuai dengan besar tekanan yang kita berikan. Jadi hukum Pascal yang didapat dari percobaan tadi yaitu tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi ketika ditutup rapat terus kalian melubanginya, nah nanti akan memancar air dengan tekanan yang sama. Kalau kalian tidak percaya, coba kalian bisa mencobanya di rumah seperti itu. Nah, teori inilah yang kemudian dikembangkan menjadi berbagai macam hal. Supaya lebih gampang, kita akan menggambarkannya dalam sebuah bejana tertutup. Nah, hukum Pascal ini rumusnya adalah F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Dengan F1 itu adalah gaya pada penampang pertama, satuannya N. F2 adalah gaya pada penampang kedua atau kita ketahui juga satuannya sama aja Newton. A1 itu luas permukaan bidang pertama, satuannya meter persegi, lalu A2 itu luas permukaan bidang kedua dan sama untuk satuannya meter persegi. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, pada piston tersebut terlihat bahwa kita bisa mendapatkan gaya 20.000 Newton hanya dengan memperbesar luas permukaan piston di ujung satunya menjadi 2 kali lipat. Nah, ini kan pistonnya ini luas permukaannya itu 1 meter persegi, sedangkan gaya pada penampang pertama ini 10.000 Newton. Nah, kita mau membuat dia menjadi 2 kalinya, jadi 20.000 Newton. Nah, kita tinggal memperluas dari pistonnya ini menjadi 2 kali lipatnya, yaitu 2 meter persegi. Paham ya anak-anak? Jadi, untuk memperbesar gayanya, jadi luas penampangnya dikali 2 kali lipat. Nah, konsep inilah yang diterapkan oleh abang-abang tukang cuci mobil hidrolik tadi untuk bisa mengangkat mobil. Nah, kita tinggal mengatur tekanan yang diberikan di pipa yang satu dan luas permukaan di pipa yang lain. Keangkat deh mobil yang beratnya lebih dari 1 ton itu. Nggak perlu repot-repot bapak-bapak atau amang-amang atau abang tukang cuci mobil tadi untuk menyerayap ke kolong mobil untuk nyuci mesin mobilnya. Jadi lebih praktis dan lebih bersih dibandingkan dengan merayap di bawah mobil. Seperti itu. Paham ya? Lanjutnya. Nah, berdasarkan dari hukum Pascal tadi, kita beri contoh soalnya. Nah, kalian bisa buka di LKS penilaian bab 1 halaman 16, nomor 17. Sebuah mobil akan diangkat menggunakan dongkrak hidrolik yang memiliki luas penampang 50 cm persegi dan 4.000 cm persegi. Agar mobil seberat 12.000 Newton dapat terangkat, maka besar gaya yang diberikan adalah, nah kita bisa jawab dengan yang pertama kita diketahui A1-nya itu 50 cm persegi. Lalu kita convert atau kita rubah ke meter persegi menjadi 0,05 karena setiap naik satu tingkat untuk persegi ini, luas persegi ini, setiap satu naik satu berarti dibagi 100. Kalau naik 2 tingkat, cm kan meter kan 2 tingkat, berarti dibagi 10.000. Seperti itu kita dapatkan 0,05 meter persegi. Lalu A2 sama dengan 4.000 cm persegi, kita ubah ke meter persegi menjadi 0,4. Lalu F2-nya 12.000 Newton. Nah, ditanya F1-nya itu berapa? Nah, dijawab kita masukkan ke rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, karena yang ditanyakan F1, kita bisa pindah ruas untuk A1-nya. Karena ini dibagi, kalau kita pindah ruas menjadi dikali, kebalikannya gitu ya. Ingat-ingat, F1 sama dengan 12.000 Newton dibagi 0,4 meter persegi dikali 0,05 meter persegi. Jawabannya yaitu 150 Newton. Paham ya untuk contoh soal nomor 1. Nah, ini contoh soal yang kedua yaitu kalian bisa buka LKS tugas mandiri halaman 9 nomor 5.
Nah, soalnya yaitu suatu dongkrak hidrolik memiliki jari-jari pada penampang besar yaitu 40 cm dan jari-jari pada penampang kecil yaitu 5 cm. Dongkrak hidrolik tersebut akan digunakan untuk mengangkat mobil yang masanya 2.500 kg. Berapakah gaya yang harus diberikan pada penampang kecil agar mobil terangkat? Nah, jadi perbedaannya dengan soal yang pertama tadi, kalau soal pertama tadi kan sudah diketahui luas penampangnya. Nah, sedangkan yang kedua ini belum diketahui luas penampangnya. Nah, diketahui pertama, R2 atau jari-jari yang kecil, yaitu jari-jari yang besar, itu 40 cm, kita rubah ke meter menjadi 0,4 meter. Lalu R1 atau luas jari-jari penampang kecil yaitu 5 cm, kita rubah menjadi meter menjadi 0,05 meter. Lalu M atau massa itu 2.500 kg. Ditanya F1-nya berapa? Nah, kita jawab dengan yang langkah pertamanya yaitu mencari F2 dulu menggunakan rumus mencari gaya atau F, yaitu kalau rumus gaya kan F sama dengan massa dikali percepatan atau M dikali A. Nah, A di sini adalah percepatan gravitasi yang otomatis kalau misalkan tidak dicantumkan di soal berarti nilainya adalah 10 meter per second kuadrat. Jadi kalian ingat-ingat ya, untuk A atau G percepatan gravitasi itu pasti kalau tidak diketahui itu nilainya 10 meter per second kuadrat. Dipahami ya? Terus kita masukkan F sama dengan 2.500 kg dikali 10 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya F sama dengan 25.000 Newton. Jadi kita bisa tahu F2-nya ini 25.000 Newton. Lanjut. Nah, langkah kedua ini kita ketahui luas penampang besar dan kecil itu berbentuk lingkaran. Maka kita menggunakan rumus luas lingkaran dan dimasukkan ke rumus. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 sama dengan F2 per A2 dikali A1. F1 sama dengan F2 per. Nah, luasnya kan luas lingkaran, jadi kita bisa masukkan pi R pangkat 2. Nah, ini F2 per pi R2 pangkat 2 dikali pi dikali R1 pangkat 2. Nah, karena di rumus ini pi memiliki nilai sama, maka kita bisa dicoret atau dihilangkan. Jadi coret-coret menjadi F1 sama dengan F2 per R2 pangkat 2 dikali R1 pangkat 2. Kita masukkan 25.000 per 0,4 meter per 4 pangkat 2 atau 0,4 kali 0,4 dikali 0,05 meter pangkat 2. Nanti terus kalian nanti jabarkan dikali, terus dibagi, jawabannya yaitu 390.625 Newton. Jadi jawabannya seperti itu ya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa lebih memahami tentang hukum Pascal seperti itu. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.